Malaysia is demanding $250 million in compensation from a Norwegian defense firm. Indonesia mulai memanaskan mesin baru Dassault Rafale. Sementara Malaysia kembali dipusingkan oleh masalah mesin McDonnell Douglas FA-18 Hornet mereka. Indonesia mulai petantang-petenteng memamerkan rudal MBDA Meteor hingga MBDA Mika untuk memperkuat KRI Usman Harun. Di saat yang sama, Malaysia justru diterpa kabar pahit setelah Norwegia membatalkan rudal Naval Strike Missile untuk kapal Maharajalela mereka. Dan inilah realitas dunia pertahanan. Yang terlena akan tenggelam, yang berbenah akan menenggelamkan. Saat Indonesia mulai pamer arah baru. Jika diperhatikan, Indonesia sekarang mulai berubah. Bukan lagi Indonesia yang hanya sibuk membeli alutsista untuk sekadar menutup kekurangan, tetapi Indonesia yang mulai membangun citra kekuatan, dan itu terlihat jelas dari cara Indonesia mulai memamerkan Rafale, Meteor, hingga Mika untuk KRI Usman Harun. Ini bukan cuma soal teknis militer, tetapi soal pesan strategis. Karena di dunia pertahanan modern, apa yang dipamerkan ke publik seringkali memang sengaja diperlihatkan untuk mengirim sinyal. Sinyal bahwa Indonesia sedang bergerak. Sinyal bahwa Indonesia mulai serius membangun deterrence. Dan sinyal bahwa Indonesia tidak ingin lagi dipandang sebelah mata di kawasan. Menariknya, Indonesia melakukan ini dengan cara yang cukup elegan. Tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu agresif dalam propaganda. Tetapi satu demi satu alutsista strategis mulai muncul. Dan kawasan mulai sadar, Indonesia sekarang berbeda. Malaysia dihantam realitas kesiapan tempur. Di saat Indonesia mulai percaya diri menunjukkan arah modernisasinya, Malaysia justru kembali menghadapi realitas yang cukup berat. Masalah pada McDonnell, Douglas FA-18 Hornet TUDM, hingga harus melakukan pendaratan darurat kembali membuka pertanyaan lama. Seberapa siap armada tempur Malaysia sebenarnya? Karena dalam dunia militer modern, masalah terbesar bukan hanya membeli pesawat, tetapi menjaga pesawat itu tetap siap tempur. Dan disinilah banyak negara mulai kesulitan. Semakin tua armada, semakin mahal biaya maintenance, semakin sulit suku cadang, semakin berat menjaga kesiapan operasional. Belum lagi tekanan ekonomi dan perubahan geopolitik global. Akhirnya, negara yang terlambat melakukan regenerasi armada akan mulai merasakan tekanan perlahan. Dan itu sekarang mulai terlihat di kawasan, karena perang modern tidak peduli siapa yang dulu kuat. Yang dihitung adalah siapa yang siap hari ini. Indonesia mulai petantang petenteng. Yang membuat situasi semakin menarik, Indonesia sekarang mulai berani memperlihatkan senjata-senjata yang dulu terasa sangat jauh dari bayangan publik. Dulu banyak orang bahkan tidak membayangkan Indonesia akan membawa rudal seperti MBDA Meteor. Tetapi sekarang, rudal itu mulai menjadi bagian dari wajah baru pertahanan Indonesia. Dan efeknya bukan hanya teknis, tetapi psikologis. Karena ketika sebuah negara mulai membawa rudal modern, musuh akan mulai menghitung ulang risiko. Belum lagi kehadiran MBDA VL Mika yang nantinya memperkuat KRI Usman Harun. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus di udara, tetapi mulai membangun keterhubungan antar matra. Udara diperkuat, laut diperkuat, sistem rudal diperkuat, dan semua itu memperlihatkan satu hal penting. Indonesia mulai membangun pertahanan modern yang terintegrasi, memang belum sempurna, tetapi arahnya mulai terlihat sangat jelas. Malaysia dicekik Norwegia, Maharajalela terpukul. Di saat Indonesia mulai menikmati momentum modernisasi, Malaysia justru kembali terkena pukulan strategis. Kabar mengenai pembatalan rudal Naval Strike Missile untuk kapal Maharajalela menjadi tamparan yang cukup keras. Karena proyek pertahanan modern bukan proyek murah. Sekali terganggu, efeknya bisa panjang. Dan inilah kerasnya dunia pertahanan modern. Kadang masalahnya bukan kemampuan prajurit, tetapi rantai pasokan, politik global, hubungan diplomatik, dan kepentingan industri. Negara yang terlalu bergantung pada pihak luar akan sangat mudah terkena tekanan. Dan ketika proyek strategis terganggu, yang terpukul bukan hanya alutsistanya, tetapi juga kesiapan jangka panjang negaranya. Inilah kenapa sekarang banyak negara mulai sadar. Kemandirian pertahanan bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Yang terlena akan tenggelam. Hari ini, kawasan mulai melihat perubahan yang perlahan tapi nyata.
Indonesia mulai bangkit, modernisasi berjalan, kepercayaan diri meningkat, sementara beberapa negara lain mulai menghadapi tekanan realitas. Dan ini sebenarnya pelajaran penting dalam dunia pertahanan, bahwa kekuatan militer tidak bisa hanya hidup dari nama besar masa lalu, karena teknologi terus berubah, ancaman terus berkembang, dan peperangan modern bergerak sangat cepat. Negara yang terlalu nyaman akan tertinggal, negara yang lambat berbenah akan mulai tenggelam, sementara negara yang terus bergerak perlahan akan mengambil posisi baru di kawasan. Dan hari ini, Indonesia terlihat sedang menuju ke arah itu. Dulu mungkin Indonesia sering diremehkan dalam dinamika pertahanan kawasan, tetapi sekarang situasinya mulai berubah. Rafale mulai datang, Meteor mulai dipamerkan, Mica mulai disiapkan, dan arah modernisasi TNI semakin jelas terlihat. Sementara di sisi lain, berbagai masalah kesiapan tempur mulai menghantam negara-negara yang terlalu lama terlena. Karena dunia pertahanan tidak pernah menunggu. Yang lambat akan tertinggal, yang terlena akan tenggelam, dan yang terus berbenah perlahan akan menjadi kekuatan yang mampu menenggelamkan lawannya.